Halo teman-teman Humas, apa kabar? Selamat datang di podcast One Day with Media Relations bersama dengan aku Askia sebagai host kalian hari ini. Nah, podcast ini dibuat sebagai tugas akhir dari mata kuliah Media Relations dengan dosen Pak Anwar Sani Esos MIKOM. Tentunya nggak akan jadi podcast ya tanpa narasumber yang keren-keren banget nih teman-teman. Masa iya podcastnya cuma hostnya aja, kan nggak mungkin dong. Jadi izinkan aku untuk memperkenalkan narasumber kita untuk hari ini. Ada Bapak Haryanus dan juga Mbak Wanda. Apa kabar nih Pak Haryanus dan Mbak Wanda? Baik, luar biasa. Oke, kira-kira mungkin sebelum kita mulai nih ya, boleh dong diceritain pengalaman dari mungkin Pak Haryanus dan juga Mbak Wanda nih sebagai public relations gitu. Mungkin boleh dari Pak Haryanus? Oke, baik. Baik teman-teman, terima kasih sudah datang di Gedung OT ya. Jadi kalau saya sendiri ini, saya sebagai Head of Corporate and Marketing Communication OT. Saya sudah 7 tahun di OT memegang divisi Public Relation, Customer Care, sama CRM, Customer Relationship Management. Kalau pengalaman sebelumnya, saya pernah di industri retail, kemudian saya lebih lama juga di grup media. Saya sebut aja Kompas Gramedia, saya ada 12 tahun di sana. Jadi cukup dekat dengan media dan kenal dunia media sebenarnya. Nah, di OT ini saya lebih fokus untuk ngurus markom dan PR-nya. Keren banget nih, berarti Pak Haryanus sendiri sudah sangat kenal nih, sangat familiar dengan dunia media itu seperti apa sih? Gimana nih kalau Mbak Wanda, mungkin boleh diceritain? Kalau saya sendiri sudah ini tahun ke-16 saya di OT. Saya juga menghandle tidak hanya PR tapi juga saya pernah menghandle saat ini saya balik lagi menghandle customer care. Juga saya pernah menghandle duta brand. Kalau duta brand itu lebih ke penjualan ya, gitu. Jadi selain PR, customer care juga duta brand. Wah, keren banget nih, berarti kita hari ini kedatangan 2 narasumber dengan pengalaman yang udah belasan tahun nih. Jadi udah pasti jawaban-jawaban yang akan diberikan sama narasumber kita bakal insightful banget buat kita hari ini. Oke, mungkin bakal langsung lanjut aja nih masuk ke pertanyaannya. Sebagai mahasiswi Public Relations yang sedang belajar nih mengenai Media Relations, pasti aku pengen tahu nih, sebenarnya Media Relations itu apa sih? Oke. Saya akan ngomong dari sisi praktisnya ya, karena teman-teman mungkin dari teoritikal konsepnya sudah banyak belajar di kampus. Kalau dari kita itu yang namanya media relations itu sebenarnya adalah strategi mengelola yang namanya hubungan media. Jadi bagaimana kita memanage itu ada hubungan antar media. Ini kita ngomong soal media ini ya, media yang mainstream. Karena sekarang banyak sekali jenis media. Jadi bagaimana kita mengelola agar hubungan ini bisa saling menguntungkan. Dan ujung-ujungnya kita kan untuk reputasi perusahaan. Jadi bagaimana agar image perusahaan ini bisa terpelihara dengan baik dengan kita menggunakan media. Nah itu kan harus dikelola. Jadi intinya mengelola hubungan dengan media untuk mencapai tujuan komunikasi perusahaan, yaitu reputasi yang baik dan dikenal oleh publik. Kira-kira begitu aslinya, praktisnya ya. Mungkin dari Mbak Wanda ada tambahan? Sama sih, karena yang kita kerjakan juga lebih ke arah relasi ya, bukan hanya media saja ya Pak ya, kita ya Pak ya. Jadi kayak hubungan kita orang ke orang juga, itu kan juga memang harus berjalan Dengan publik lah ya, dengan publik, audiens. Oke, jadi kurang lebih gimana sih caranya sebuah perusahaan atau sebuah organisasi ini membuat relasi dengan media yang nantinya akan memiliki efek baik terhadap reputasi perusahaan. Betul, gitu ya Pak. Oke, kira-kira gimana sih cara kerjanya media relations? Ya, pasti step-stepnya sebenarnya nggak terlalu ribet ya, sederhana aja. Yang pertama kita harus mengenali yang namanya target audience kita. Jadi perusahaan ini kan kalau OT itu kan dikenal sebagai fast moving consumer goods, jadi perusahaan produsen manufaktur makanan dan minuman. Nah itu pasti kita harus kenal dulu siapa nih target audiensnya, karena dengan target audiens kita pahami, kita akan mengenal bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka melalui media apa yang kita gunakan. Nah kan kalau kita hubungkan dengan media relation, berarti kita akan pilih media mana yang cocok dengan target audiens kita. Karena produk OT ini kan sangat ini ya Mbak Wanda ya, jadi sangat luas dari anak-anak sampai orang dewasa. Nah itu berarti segmentasinya juga luas, sehingga medianya sebenarnya cukup umum sih.
Jadi kita harus memilih dulu target audiensnya, kita pahami sehingga kita akan milih media, dan media-media yang kita pilih itulah yang akan kita kelola hubungannya. Nah, baru setelah itu mulai deh kita menyusun strategi message-nya yang mau kita bangun seperti apa, tools-nya apa, activity-nya apa, kegiatannya apa. Nah, itu baru kemudian kita evaluasi hasilnya seperti apa, apakah dampaknya ke audiens bagaimana, yang tujuan tadi reputasi itu apakah sudah tercapai, karena ujung-ujungnya adalah reputasi. PR itu kan menjaga reputasi agar terjadi kesepahaman di antara audiens. Kita punya message, audiens nangkep sesuai dengan yang kita harapkan nggak? Nah, itu kita kelola dengan tadi media relations. Jadi pahami dulu audiensnya, kemudian baru pilih medianya, susun strateginya, dan kemudian evaluasi. Apakah dalam saya tadi kan dari Pak Haryono sendiri sudah menjelaskan bahwa kita harus milih medianya, milih strateginya, kemudian melakukan evaluasi. Apakah dalam proses-proses tersebut itu kita melibatkan BOD atau divisi-divisi lain gitu Pak? Tentunya, ya pastinya. Mbak Wana juga tahu kalau misalnya kita di sini punya banyak sekali brand, banyak sekali produk, dan itu kan ada kelompok-kelompoknya. Nah, mereka ini juga pasti punya campaign masing-masing nih. Misalnya kita punya apa ya, Tenggo ya, Tenggo yang paling besar di sini untuk biskuit atau wafernya. Kemudian ada misalnya yang minuman, ya kalau pasta sinergi ada formula, ada teh gelas, ada Kiranti, macam-macam lah ya, ada candy. Nah, mereka itu punya strategi masing-masing, dan mereka punya tim marketing atau tim brand sendiri-sendiri. Nah, mereka tentu sudah punya yang namanya panduan, guidance, komunikasinya mau seperti apa. Nah, kita harus koordinasi supaya pesan yang mereka mau amplifikasi itu dapat nih, jadi sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu kan. Pasti kita ujung-ujungnya adalah kesepahaman nih, oh publik nangkep apa yang kita mau. Jadi mereka mau mempersepsikan Tenggo seperti apa, mau mempersepsikan Kiranti atau formula misalnya seperti apa. Nah, itu penting banget koordinasi dengan BOD, dengan tim marketing, terutama sih tim marketingnya. Kalau tim sales sih biasanya mereka akan ikut. Kalau dari Mbak Wana sendiri mungkin ada basicnya sih sama ya, kayak tadi yang udah Pak Hari jelaskan bahwa kita perlu mencapai satu tujuan yang sama. Tujuannya dari si brand ini maunya tuh goalsnya itu apa sih, gitu loh. Pesannya apa sih yang mau disampaikan. Misalnya kayak tadi Bapak bilang kita punya kegiatan, salah satunya Tenggo misalnya, kita juga kan sempat menjalankan ada CSR juga gitu kan, yang cukup berapa belas tahun Pak kita jalan, 10 tahun Iya, 10 tahun kita punya CSR yang Tenggo, itu Tenggo Produksi itu, dan ada satu lagi formula untuk Indonesia itu memang dari BOD-nya maunya harapannya adalah kita menyampaikan ke masyarakat luas bahwa OT ini punya kegiatan yang tidak hanya mengeluarkan produk-produk terbaru, tapi kita juga ada implementasinya untuk masyarakat luas. Salah satunya adalah kegiatan CSR seperti itu, kayak Tenggo Peduli Gizi, Formula untuk Indonesia. Itu kita, kalau Tenggo Peduli Gizi, kita waktu itu karena pasca tsunami kita fokusnya di Nias. Jadi selama 10 tahun kita bantu warga di Nias, masyarakat Nias untuk bangkit kembali pasca tsunami yang terjadi di Nias. Kalau untuk Formula untuk Indonesia itu kita mencapai hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Oh, keren banget ya berarti OT ya. Nah, oke. Kira-kira nih dalam keseharian seorang yang banyak berhubungan dengan media relations ya, apa sih tantangan sehari-hari bagi seorang media relations expert? Oke. Mungkin saya agak sedikit ini juga balikin, yang namanya PR person itu pasti dia harus media relation expert sih. Jadi every PR person must be a media relation expert juga, karena itu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang PR person, bahwa dia harus punya kemampuan untuk mengelola media tadi kan. Kalau tantangan tentu banyak, karena terutama misalnya kan memilih media tadi ya, ini kan harus selalu update, karena misalnya di kami ada kebijakan bahwa kami harus punya misalnya ya bisa di coverage atau diliput di 5 media online teratas untuk portal news misalnya, kan ada banyak gitu ya, ada misalnya saya sebut aja Tribun, kemudian ada Detik misalnya, ada ya grup-grup ya
ya kayak kumparan misalnya itu kan bisa kita pantau sebenarnya. Nah itu jadi tantangan buat kita untuk selalu update juga gitu, bahwa kita jangan ketinggalan nih, bahwa manajemen pengen exposure-nya misalnya maksimal, jadi dia harus pilih-pilih media. Kemudian membina relasi dengan media kan biasanya gini, kita harus punya kontak person di sana, jadi kita harus punya jurnalis yang kita pegang gitu istilahnya. Nah itu kan juga tantangan sendiri ya, bagaimana memprovide informasi yang mereka inginkan, atau bagaimana supaya hubungan kita dengan mereka ini juga baik-baik aja. Karena yang mereka kenal adalah personal, ya saya, Mbak Wanda. Nah kalau kita nggak baik-baikin mereka, itu kedepannya sulit. Kalau kita misalnya butuh mereka untuk coverage, untuk publikasi, naikin kita punya press release misalnya, nah itu daily-nya seperti itu. Jadi kita harus maintain nih, bagaimana memahami maunya apa, orangnya kayak apa, baperan ke orangnya, dia sukanya apa sih, ya itu yang harus kita kenali dari media. Jadi bukan hanya kayak kita kenal di media misalnya Kompas atau Kumparan, tapi kita juga harus kenal secara personal gitu dengan jurnalisnya. Betul. Kira-kira nih, apakah media relations itu sesuatu yang harus diterapkan oleh setiap organisasi? Kira-kira kalau iya kenapa alasannya, kalau tidak kenapa? Kalau harus, menurut saya sih harus. Selagi butuh berkomunikasi dengan publik, media relation itu harus is a must gitu ya. Apalagi kalau misalnya perusahaannya besar atau perusahaannya sudah go public, itu nggak bisa ditawar sih. Ya kecuali mungkin perusahaannya masih belum terkenal atau masih kecil, UMKM mungkin tetap butuh sih. Kalau menurut saya dengan era sekarang ini, yang namanya media relation itu harus dijalankan oleh semua organisasi bisnis gitu, entitas bisnis. Apalagi perusahaan sudah besar seperti OT, karena gampang kena isu. Dan kalau kita nggak punya media relation yang baik, begitu ada krisis, gawat. Krisis itu bisa kita cegah dengan media relation yang baik. Jadi penting banget punya media relation, pengelolaan media relation yang baik. Kalau nggak dilakukan saya nggak kepikiran sih. Maksudnya di zaman sekarang apalagi ya, itu harus sih. Kira-kira apakah suatu organisasi itu tetap bisa berjalan tanpa adanya media relation? Kalau dibilang berjalan, pasti masih bisa kan. Kalau balik-balik lagi tujuannya dia misalnya ya dia nggak terlalu butuh dengan reputasi. Ada sebuah misalnya perusahaan atau organisasi bisnis yang jualannya itu komoditi misalnya, udah pasti orang butuh lah, nggak penting banget sama yang namanya reputasi misalnya. Ya tetap aja bisa jalan sih. Tapi kalau akan lebih bagus lagi kalau yang namanya sebuah organisasi bisnis punya reputasi yang baik. Apalagi milenial sekarang kan mereka sangat concern yang namanya perhatian ke sosial atau lingkungan loh. Jadi kalau perusahaan itu punya reputasi yang dikenal baik dan ramah lingkungan misalnya, ramah ke masyarakat, logikanya begitu. Jadi gampang dikenal, oh ini kan perusahaannya baik ya, dia kemarin bantu masyarakat. Nah itu kan lebih mudah gitu. Kalau orang milih produknya itu kayaknya lebih prefer gitu. Oh ya saya pilih karena ini perusahaan yang baik. Apakah kira-kira nih ada metode, tips atau strategi gitu agar media relations itu dapat semakin banyak memberi manfaat bagi organisasi? Intinya sih intens ya, jadi keep contact dengan tadi yang kita punya person. Kita misalnya punya pegangan lah. Ada orang yang memang dia juga punya pengaruh, walaupun dia misalnya bukan chief atau bukan editor atau pemberitahuan. Jadi kalau kita sudah pegang orang ini, dia akan lebih mudah mengkoordinasi teman-temannya. Jadi selalu punya intensitas yang tinggi komunikasi dengan mereka. Jangan malas-malasan untuk selalu menghubungi mereka. Jadi jangan pas butuh doang gitu, pas butuh doang baru saya kontak. Nah itu namanya bukan membina relasi. Jadi itu dicicil, itu dipelihara, di-maintain namanya hubungan dengan jurnalis terutama ya. Karena kita masuk ke media itu kan lewat jurnalisnya. Nah itu yang harus kita maintain, orang-orang seperti ini. Kami punya banyak program kok. Dulu ya kita ada namanya apa ya? Kita punya Point Reward. Jadi buat jurnalis yang sering menulis ya, mempublikasikan kita ada poinnya. Jadi kalau dia banyak ngumpulin poin, ya kita akan kasih reward, misalnya kita jalan-jalan. Nah sih caranya mungkin dari orang tua grup ya, mengukur keberhasilan strategi media relations yang sudah diterapkan. Apakah ada matriks khususnya atau gimana nih? Secara kuantitatif dan kualitas. Jadi kalau yang kuantitatif tentu kita lihat dan namanya PR value sampai saat ini itu masih banyak digunakan lah, masih relevan juga yang namanya monitoring.
mereka pasti mengukurnya PR value. Ini setiap kali kita publikasi sebuah isu itu dimuat di beberapa media kan misalnya, atau kemudian kita PR value-nya kalau untuk nasional itu nilainya dalam rupiah berapa ratus juta atau berapa miliar misalnya, kan kita rilis. Biasanya media sih akan ngutak-atik dikit, dia akan ganti judul sedikit, kemudian dia ngatur-ngatur lagi paragrafnya. Nah itu kan bisa dihitung sebenarnya. Kita punya rumus sendiri, ada namanya tone. Jadi kita tahu ini tone-nya itu skornya berapa sehingga ini nilai kualitas beritanya itu terukur gitu. Nah itu dikombinasi dua-dua itu tadi, kuantitas sama kualitasnya, sehingga kita punya ukuran. Nah kalau saya sih paling simple, kalau kamu cari tentang OT misalnya atau tentang Penggo, kalau dia langsung muncul di halaman 1 dan itu berita positif itu oke. Dalam menjalin hubungan nih Pak dengan media, apakah dari orang tua grup mungkin ya ada keunikan atau pendekatan spesifik nih yang diterapkan oleh organisasi? Simbiosis mutualisme aja. Kita tiba-tiba minta bantuan tapi kita juga nggak pernah bantu mereka. Nah itu kayaknya sih akan sulit ya. Ketika kita sudah punya relasi bisnis dengan mereka, akan lebih mudah kita memelihara kedepannya relasi dengan mereka. Nah kita harus rutin visit sebenarnya ke mereka. Visit itu bisa regular gitu ya, atau karena kita punya event. Kita punya event besar, misalnya waktu itu ada di Bali, kita punya event besar. Nah itu pasti tim PR-nya akan datang dulu ke media besar di sana. Sekalian misalnya kita undang juga, kasih undangan nih ke mereka. Karena mereka akan merasa dihormati, mereka akan merasa dihargai kalau kita datang. Apalagi orang PR yang langsung datang kan, nggak cuma sekedar undangan pakai WA ya Pak ya. Nah mereka akan lebih senang ketika kita hadir secara fisik datang ke mereka. Mas, Mbak, yuk kita besok ada event nih, datang. Nah biasanya kita manfaatkan juga pada saat itu kita kasih produk kita. Tambahannya, kalau misalnya salah satunya kalau kita lagi punya produk baru, biasanya produk baru ini kan rata-rata belum semuanya sudah merata pendistribusian. Mereka yang belum tahu, dengan kita bawakan ke media mereka jadi tahu gitu, dan ada tambahan liputan khusus untuk produk tersebut. Itu yang menguntungkan. Menghadapi tren media nih yang terus-terusan berubah, gimana sih cara mungkin orang tua grup itu mengadaptasi strategi media relations untuk tetap relevan dan efektif? Ya, pertanyaan sulit sih. Saya sepakat yang harus adaptif. Balik-balik lagi kita lihat karakter juga, karakter komunikasi dengan target audience. Hampir semua brand sekarang itu menyasar namanya millennials. Jadi cara komunikasi ke mereka juga kita harus relevan. Kalau enggak lewat pesan kita, karena mereka nggak suka kan, kita nggak pilih media yang sesuai dengan mereka. Jadi saat ini memang orang-orang PR-nya betul-betul sangat harus update. Kalau dia nggak update, kurang update, wah sayang, kasihan perusahaannya juga, karena komunikasi yang kita sampaikan tadi, pesan yang kita sampaikan tadi itu tidak sampai secara optimal dan efektif kepada target audiensnya. Apa sih strategi yang digunakan untuk mencapai audiens yang berbeda juga? Mungkin tadi Bapak udah mention nih millennials gitu. Mungkin apakah ada strategi tertentu? Ya tentu memang kalau komunikasinya terlalu sangat spesifik, pasti kita akan pilih media-medianya juga yang spesifik sih. Tapi untungnya memang mostly kita bawa isinya biasanya kemasannya adalah dari sisi bisnis. Jadi media-media yang ada sekarang itu media news atau lifestyle itu cenderung mau gitu mengambil kita punya information. Sebenarnya top online media di Indonesia itu apapun sih mereka akan masuk lah mengambil kita punya berita, mau isu kesehatan, mau kemudian isu aktivitas sosial, itu semua medianya oke sih, itu mempermudah. Sama sih sebenarnya, pokoknya intinya kalau ke media-media, apalagi sekarang ya, media-media itu lebih banyak polisinya. Istilahnya polisi. Istilahnya polisi ya di dalam media tersebut. Jadi kalau terlalu hard selling, itu rilis yang kita berikan itu cenderung tidak akan bisa naik. Gitu. Jadi harus benar-benar yang tadi Bapak bilang, kita harus ada value-nya. Apa sih, entah itu CSR kah diselipkan di dalam rilisnya, gitu. Itu akan mudah naik. Nah, kreativitas orang PR di situ justru.
kita pusing kepala tuh kalau marketing, Pak, ini saya launching, terus kamu ngapain? Nggak ada, itu kita harus otak-otak gimana caranya supaya ada value-nya si launching ini. Kalau nggak akan naik. Pak, kira-kira cara kita menavigasi hubungan dengan media saat ada krisis dan itu bisa berpotensi untuk merugikan perusahaan kita? Yes. Jadi gini, krisis itu kan kita sebut krisisnya, kita balik definisi krisis kalau kita operasionalnya atau isunya sampai mengganggu kita sih. Nah, itu bisa dicegah sebenarnya, terutama di masa sekarang apa-apa itu gampang sekali viral, gampang sekali. Nah, teman-teman ketika punya hubungan yang baik dengan media yang saya bilang tadi di depan, nah itu mereka biasanya akan dengan cepat mengklarifikasi ke kita dulu, konfirmasi benar nggak berita ini. Nah, itu langkah pertama untuk mengatasi krisis sebenarnya. Krisis itu kan biasanya jangan terlalu lama dibiari juga. Nah, itu jadi kalau kita sudah punya hubungan yang baik, akan sangat mudah kita dalam tanda petik mengontrol yang namanya informasi. Begitu informasi nggak terkendali, itu udah setengah mati, susah sekali untuk mengendalikannya. Jadi teman-teman, penting sekali memang bagaimana kita itu tetap update nih sama teman-teman di media. Jadi mereka ingat gitu loh, kan kemarin apa kalau mereka nggak kenal siapa yang dipegang di dalam sebuah perusahaan, wah itu bahaya. Kalau dari saya balik lagi pentingnya hubungan antar personal. Jadi terutama media lokal dan terutama media yang ada lokasi pabrik kita di wilayah tersebut. Gitu. Karena kita kan nggak pernah bisa menutup mulut banyak orang. Jadi itu kan gitu. Hanya mungkin OTE menangani situasi di mana media itu mungkin memiliki pandangan yang berbeda dengan pesan atau informasi yang sebenarnya pengen kita sampaikan. Betul. Apakah ada strategi khusus dalam menangani seperti ini atau gimana nih Pak kira-kira? Ya idealnya kan kita berharap apa kalau kita sampaikan A, publik nangkapnya A. Ya kan responnya sesuai dengan kita mau respon A, mereka juga dapat respon A. Tapi kan namanya udah lewat medium. Medium ini kan lewat saringan juga, lewat editing dari redaksinya. Nah, satunya memang kita harus istilahnya kemas pesannya. Yang paling gampang kan kita punya press release. Bagaimana buat press release yang bagus, yang sesuai dengan kaidah-kaidah publikasi, public relation, supaya kita permudah si wartawan ini untuk mempublish berita kita. Kalau kita udah nggak bagus bikin konten press release, ya mereka juga males sih. Idealnya gini, ngomongnya gini, bagaimana cara membuat rilis atau patokan berita informasi itu sehingga mereka juga males untuk edit. Apa istilahnya, udah langsung aja gitu loh, dia mau judulnya yang kita bikin headline kita apa, kemudian subheadline-nya apa, urutannya apa, dia langsung publish. Jadi harus ada patokan. Memang nggak bisa kita berikan bebas sih, kecuali doorstop misalnya kan, doorstop mereka wawancara kita. Nah itu biasanya dia akan nulis sesuai dengan gayanya dia. Tapi kalau kita sudah punya patokan, itu penting rilis yang bagus sih. Rilis yang bagus itu sesuai dengan kaidahnya, sehingga dalam tanda petik mereka akan malas ngedit. Udah keren banget, udah canggih banget, udah sesuai dengan harapannya, udah dia langsung publish, copy paste istilahnya. Intinya rilisnya itu lebih sesuai dengan 5W1H-nya, intinya apa. Jadi nggak kemana-mana beritanya gitu. Jangan terlalu banyak flowering. Nah, media itu suka data. Jadi kita selalu usahakan dalam rilis kita selalu ada data, selalu kutip data dari mana, BPS atau apa, mereka senang data. Ini sangat apa ya, bahasa mungkin insightful hal ya untuk aku yang sering banget nih belajar untuk nulis press release berkali-kali, bikin tulisan-tulisan yang sama. Jadi mungkin cukup terbantu nih, aku cukup wah ternyata memang harus seperti ini gitu ya untuk menghasilkan rilis yang bagus. Oke, sebenarnya kalau dari kita sampai di situ saja pertanyaannya. Terima kasih banyak pada Pak Haryanus dan juga kepada Mbak Wanda yang sudah bersedia jadi narasumber kita untuk hari ini. Mungkin boleh kasih closing statement dulu untuk teman-teman kita yang nanti akan menonton podcast kita. Kalau teman-teman Vkom ini ya, 4 ya, Pajajaran ya. Oke. Jadi gini, buat teman-teman public relation, ingat bahwa tugas kalian adalah menjadi penghubung antara publik dengan organisasi, mau organisasi bisnis, mau bukan organisasi bisnis. Jadi yang namanya media relations itu tugas pokok utama juga sih seorang PR person. Saya bilang tadi di depan, every PR person is a media relation
expert juga. Jadi ini kompetensi nggak bisa ditawar, teman-teman harus kuasai, harus belajar baik-baik. Tapi ya usahakan juga praktis ya. Memang konsep penting, tapi dengan seperti ini teman-teman bertanya ke yang sudah berpengalaman, sudah melakukannya, itu juga sangat membantu teman-teman nanti, bekal teman-teman ketika menjadi seorang profesional PR nanti dimanapun itulah. Kalau dari Bawanda? Kalau dari aku sih sebenarnya kalau di dalam sorry kalau aku sedikit ada dalam agama Islam itu kan ada hablum minallah, ada hablum minanas. Jadi hablum minanasnya ini loh yang harus kita jaga, apalagi kita tidak hanya hidup di dalam keluarga saja, tapi kita juga hidup di masyarakat luas. Itu loh yang harus kita jaga. Gimana caranya kita menjaga kata-kata, ucapan gitu. Jadi bukan hanya hubungan dengan media relation, tapi juga bukan hanya dengan media, tapi yang tadi saya katakan bahwa person to personnya itu penting loh. Itu yang harus kita jaga. Insya Allah, oke, keren banget nih ternyata closing statement dari Pak Haryanus dan juga Mbak Wanda selaku narasumber kita hari ini. Nah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung podcast kita kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman Humas yang sudah nonton podcast kita sampai akhir, dan terima kasih juga kepada Pak Anwar Sani, Esos MPcom yang sudah membimbing kita sampai di titik saat ini. Mungkin itu saja dari saya selaku host Askia Razi, pamit undur diri. Sampai bertemu di question selanjutnya. Terima kasih teman-teman Humas.